Selamat malam Kisanak. Nah ini diskusi malam ya. Tuh di sini kalau hujan tuh seperti itu. Ini baru hujan ringan tuh ya. Enak buat apa itu? Buat bluron. Istilah Jawa kecek. Ini menjawab pertanyaan yang konten kemarin tentang pemilihan barang-barang seperti ini ya. Pemilihan ini kan lokal ya, kita buat contoh saja karena memang yang lain sudah, yang tumbuh satu-satu seperti ini sudah kita eksekusi sisip. Ini saya jelaskan ya Kisanak ya. Ini lokal ya, ini lokal, jadi kita buat contoh ini bisa ke ID import lah ya. ID import apa saja yang batang tua tuh seperti ini, batang tua ya Kisanak ya. Nah batang tua kebiasaan itu Kisanak ya, kebiasaan itu memang susah tumbuh mata tunasnya saat kita melakukan ini kan di polybag tanam awal ya, di polybag tanam awal. Kalau ini udah dipindah, batang tua seperti ini nih kebanyakan susah tumbuh. Itu kenapa? Karena mata tunasnya ketutup Kisanak. Nih mata tunas seperti ini ketutup. Ini kita bayangkan, nah bayangkan saja ya Kisanak ya. Nih bonggol segede ini misalnya. Nah ini kan cabang ya, cabang mengarah ke sana. Nah batang tua itu di areal sekitar sini, jarak 1 meter ke sana. Itu kita potong untuk kita setek. Itu rata-rata di sini mata tunasnya ketutup Kisanak rata-rata, dan itu biasa terjadi pada Aussie jenis HW ataupun wajit seperti ini ya. Jadi yang dipertanyakan kan ini bisa masuk ke ID apapun, hanya tumbuh satu tunas seperti ini. Nah saya kasih solusi untuk cepat melakukan proses. Kalau kalian menunggu tunas di sini muncul itu kelamaan. Jadi solusinya seperti ini, disisip. Nah ya, disisip, langsung disisip ya. Nisipnya jangan di atasnya sini, jangan dikasih. Ini kan lurus ya, mata tunas di sini kan lurusnya di sini, jangan dikasih ya. Nanti pencabangannya numpuk. Nah di sini ada numpuk. Jadi cuma 3 saja atau 2, 3 bisa sini sama sini. Jadi baliknya sini jangan, karena di bawah sudah ada cabang yang ini. Jadi cabang satu misalnya hanya satu tumbuh misalnya di sini misalnya. Jadi di sini jangan disisip misalnya ya, ini di sini misalnya tumbuh. Nah jadi di sini jangan disisip, sisipnya itu yang di sini yang belum ada. Kalau ini sudah ada cabang ini misalnya di sini, atasnya disisip ya kan lucu, nanti pencabangannya tumpuk ndak karo-karuan ya. Ini untuk kategori tanaman hias, untuk mempercepat proses daripada menunggu cabang yang tunas-tunas baru yang muncul. Bisa muncul di sana seperti ini, tetapi lama. Rata-rata mata tunasnya ketutup saat batang stek tua, batang stek betul-betul tua ya Kisanak ya. Terkadang juga saat kita tanam itu 1 bulan lebih itu belum keluar tunas, tetapi akar bagian bawah sudah ada yang keluar. Nah itu langsung saja kalian eksekusi untuk disisip. Jadi jalan satu-satunya ialah sisip untuk mempercepat proses. Nanti kita tunjukkan cara sambung sisip ya. Kita sisipkan sebentar di video ini jadi sana ya. Jadi solusinya disisip. Ini bisa kalian rimbunkan ya, seperti ini yang tumbuh hanya 1 cabang seperti ini bisa kalian rimbunkan, tetapi harus ini dilos dulu di sana. Seperti ini dilos dulu agak besar supaya mengimbangi batang induk ini, stek induk. Dilos dulu baru kalian pangkas di sini ya, baru kalian pangkas di sini. Nah, dilos kan lama kan. Nah makanya kita kasih solusi untuk disisip. Jadi disambung sisip. Coba simak nih, sambung sisip. Jadi seperti ini solusinya Kisanak ya, yang hanya 1 cabang sementara yang lain susah tumbuh ya. Kalau untuk merimbunkan menunggu tunasnya lama, kalian bisa langsung sisip ya. Pengirisan sisip sendiri jangan sampai ke dalam kayu ya, cukup kulitnya yang tipis, tapi jangan terlalu tipis Kisanak ya. Nih
Ini nyisipnya jadi 3 arah, jangan di atas cabang ya, jangan di atas tunas itu, nanti bisa tumpuk ya kisanak ya, nanti bisa tumpuk. Nih entresnya tua, ini jenis wajit alisa, jadi jenis wajit alisa ini entres tua seperti ini tumbuh ya kisanak ya, justru cepat tumbuh karena wajit sendiri salah satu IT yang mudah tumbuh untuk disisip dan juga untuk ditanam stek. Nah peletaan tentu saya sarankan kulit tepi bagian entres harus ketemu kulit tepi bagian induk, kulit tepi bagian dalam, terutama bagian dalam ya kisanak ya, kulit tepi bagian dalam induk, kulit tepi entres luar ketemu kulit tepi dalam induk. Nah, dalam itu yang dekat kayu di sana, bukan yang kita kupas. Kalau yang kita kupas bagian luar itu hanya pengunci ya di sana ya, sebetulnya hanya pengunci. Jadi peletaan entres ini yang terpenting seperti yang saya sampaikan tadi di sana ya, harus betul-betul dipahami supaya akurat untuk hidup di sana ya, untuk hidup. Nah seperti ini misalnya contohnya, ini kan entresnya satu bengkok ya, bengkok kalau terasa dempet seperti ini bisa kita cabut lagi, untuk bengkoknya kita arahkan ke lain jalur supaya agak renggang ya, tuh seperti ini, di lain jalur supaya agak renggang. Nah kan, jadi seperti ini ya yang saya sampaikan, kulit tepi entres bagian dalam, entres bagian dalam harus ketemu kulit tepi indukan bagian dalam juga yang dekat kayu tuh ya di sana ya. Kemudian ditali seperti ini, ditalikan dengan kasih sayang ya. Setelah ditali seperti ini, talinya nggak usah mahal-mahal, nggak usah beli online, cukup dengan rafia ya. Pendekar rafia ini fungsinya banyak banget di sini di sana, jadi cukup dengan rafia seperti ini. Nah itu ya untuk sambung sisip. Kemudian setelah ini kita bungkus dengan plastik transparan supaya kita bisa menengok kapan waktu hidup enggaknya. Kalau caranya benar seperti ini dipastikan 90% hidup di sana. Saya bilang 90% hidup karena semua rata-rata di sini itu sisip, mainnya apapun itu sisip ya di sana ya, nggak ada yang pucuk. Nah kenapa? Karena sisip punya kelebihan banyak di sana. Entres-entres yang kita sisipkan ini suatu saat akan mampu menutup bekas potongan ini sehingga terlihat seperti asli dan geraknya bebas untuk memperbesar. Jadi prosesnya lebih cepat daripada sambung pucuk karena masih terkekang oleh potongan pucuk, potongan cabang yang sebelumnya kita iris, cabang indukan maksudnya di sana ya. Nah ya, jadi solusinya untuk yang hanya satu cabang ya di sana ya, bisa kalian sisip seperti ini ya, seperti yang saya lakukan ini untuk mempercepat proses di sana ya. Jangan nunggu lama-lama ya, umur kita loh semakin muda di sana ya. Nah jadi seperti ini ya di sana ya, tuh ya, ini ya, ini hanya tumbuh satu ya, hanya tumbuh satu ini di sini, satu cabang. Kita sisip di sini sama di sana. Jadi di atasnya ini enggak disisip, nanti cabangnya tumpuk yang nanti ini akan kita kawat ke arahkan ke sini. Nah ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Jadi seperti ini langsung solusinya sisip di sana. Kalau menunggu tunas-tunas yang harus muncul di sekitar sini lama, bisa jadi nggak keluar karena mata tunas ketutup. Ini ya sering terjadi pada batang stek tua ya di sana ya. Nah ini juga kita sisip tuh, tumbuh hanya satu. Nah kita sisip tuh di sini tuh, hanya dua ini, di sini sama di sini. Jadi sisipnya nggak di sini, nanti tumpuk ya di sana ya. Ini ya tuh, jadi solusinya seperti itu. Ini semua sisip di sana nih, sudah tumbuh hidup semuanya. Sementara juga buat kalian nih teman-teman ya, ini stek lokal di sana, stek lokal tuh tetap kita pelihara seperti ini. Ini ada dua fungsi stek lokal seperti ini. Pertama kita bisa mempercepat proses dengan menyisip ID bagus ya, di sana ID yang bagus misalnya ya, apa aja lah ID yang bagus, kita bisa langsung buat sisip di sini.
Ini dibuangi tapi ya kisanak ya, ini dibuangi, itu fungsi pertama. Jadi untuk mempercepat proses. Nah tahu-tahu besar kan batangnya tuh karena dibantu oleh stek lokal seperti ini. Langsung disisip oleh kalian pakai entres dengan ID baru atau ID bagus seperti itu ya kisanak ya, untuk segera dibentuk. Nah yang kedua, fungsi yang kedua stek seperti ini bagi kalian yang membeli bibit online ID terbaru kisanak ya, ID terbaru. Contoh ya, ID terbaru itu Risping aja lah, Risping ya. Itu ID terbaru kisanak, belum dikeluarin memang. Risping merah itu belum dikeluarin, nanti ya. Nah misalnya itu kalian beli, nah segini ya, segini itu mahal banget, misalnya 2 miliar ya, 2 miliar harganya ya kisanak ya. Kita besarkan aja sekalian ya harganya itu. Jangan tanggung-tanggung, ngayal kok tanggung-tanggung bos ya. ID terbaru dengan batang segini nih seharga 2 miliar misalnya. Nah hanya wah takut mati, nah sampai takut mati kan, masih subur tentu ya. Packingan yang bagus dari penjual itu tentu tunas-tunasnya masih subur, takut mati misalnya. Ini saya kasih solusi, siapkan batang-batang stek seperti ini yang sudah tumbuh ya, tumbuh seperti ini. Jadi jangan disisip, kalau belum ahli sisip jangan disisip. ID baru tadi potongi cabang-cabangnya, potongi pucuk-pucuknya ya. Kalian sambung pucuk di sini nih, ini dipotong, ini dipotong. Nah kenapa harus sambung pucuk? Karena sambung pucuk itu lebih mudah hidup daripada sisip ya kisanak ya. Ini dipotong, kalian sambung pucuk ID terbaru tadi yang seharga 2 miliar. Nah di sini kan sudah pasti tumbuh ya sambung pucuk, masa nggak bisa kan ya gitu. Kalian bisa cek video saya sebelumnya ya untuk sambung pucuk seperti ini ada kayaknya ya. Kalau nggak ada cari aja di YouTube yang lain, teman-teman yang lain di sana ya. Jadi ID baru kalau takut mati, menunggu perkembangannya lama ya, tentu agak lama, kalian bisa memakai pucuknya untuk disambung pucuk. Nah sementara itu sendiri ada fungsinya, kenapa harus disambung pucuk? Nah kisanak ya, pertama kalau sudah tumbuh 2 minggu otomatis kalau sambung pucuk sudah siap dibuka kisanak ya, kan sudah tumbuh ya, tumbuh bagus. Itu entresnya kan biarkan dilos dulu kisanak, dilos dulu untuk diperbanyak. Itu kalau ID baru kisanak ya, diperbanyak nih seperti ini, potongnya sambung lagi ke batang yang lainnya ya. Ada juga satu yang dilos biar agak tua, kalian setek sendiri. Jangan bilang-bilang ke penjual ya cara seperti ini ya kisanak ya. Jangan bilang-bilang penjual. Jadi seperti ini dilos supaya agak tua, nanti kalian setek sendiri, tanam sendiri, akhirnya punya banyak. Di samping itu juga yang kalian beli seharga 2 miliar yang kecil segini tadi, kalian bisa ground di tanah, di kebun untuk dibudidayakan, kan seperti itu caranya ya. Jadi batang stek lokal seperti ini kita pelihara banyak di sana. Di samping untuk apa itu menanam ID baru melalui entres, melalui entresnya untuk disambung pucuk, juga batang stek lokal ini bisa kita fungsikan untuk disambung ID baru juga atau ID yang bagus ya, ID yang bagus nih. Kalau untuk disambung ID yang bagus kita yang sudah punya, kitanya sudah punya banyak, kita bisa melakukan sisip. Di sini nggak ada sambung pucuk kecuali saat memperbanyak ID baru. Itu bisa kita lakukan melalui pucuk-pucuk seperti ini, yang hanya akan kita panen entresnya yang memanjang-manjang. Tetapi kalau untuk dijual atau untuk dibuat bagus, kita selalu menggunakan sisip, nggak ada yang sambung pucuk di sana ya. Oke ya, itu tadi fungsinya seperti ini. Untuk batang stek lokal ada beberapa fungsi, sementara untuk yang tumbuh hanya satu tunas, solusinya disisip ya. Sudah kita jawab, solusinya disisip tuh ya kisanak ya. Semoga bisa bermanfaat.